Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Popodu, kelas PPKH 5B NIRM 0403193993 dengan mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang koperasi dan kemitraan peternakan. Ada beberapa topik yang perlu saya bahas. Yang pertama, pengembangan koperasi perunggasan. Yang kedua, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Yang ketiga, agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Dan yang terakhir adalah kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Pengembangan koperasi perunggasan. Dalam keputusan Kementan nomor 472 KPTS TN 330 per 6 per 96 tanggal 17 Juni 1996 tentang juklak pembinaan usaha peternakan ayam ras, pada pasal 13 dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Pasal ini tampaknya dilatar belakangi oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat, seperti kurangnya modal, manajemennya tradisional, organisasinya tidak profesional, lemahnya posisi tawar, produksinya tidak efisien, dan sederet kekurangan-kekurangan lainnya. Selanjutnya, strategi. Sedikitnya ada 5 faktor strategis yang penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, manajemen profesional. Yang ketiga, ketersediaan dana yang cukup. Yang keempat, jaringan yang luas. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah yang kuat. Selanjutnya, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Kerjasama usaha dalam wadah koperasi merupakan satu cara untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan produsen pertanian atau petani dan peternak. Dengan berkoperasi, produsen dapat mengembangkan usaha dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. KGB atau koperasi generasi baru menjurus pada pola bernilai tambah selain bahan mentah. Sementara KT atau koperasi tradisional umumnya hanya fokus pada satu bidang saja. KT dan KGB secara lebih rinci dapat dibedakan berdasarkan fungsi bisnis koperasi dan peran atau hubungan produsen dengan koperasi. Pada perekonomian di negara berkembang, pertanian berperan penting dalam perekonomian. Di Indonesia, 19% pendapatan nasional merupakan hasil pertanian. 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. 62% pendapatan masyarakat pedesaan berasal dari pertanian. Dan 55% pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi dengan mengubah struktur perekonomian suatu negara. Selanjutnya, analisis usaha kemitraan. Pada agribisnis ayam pedaging atau broiler, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30%, kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha mandiri. Selanjutnya, kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Industri ayam pedaging atau broiler Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur. Tetapi
saat ini merupakan penghasilan daging terbesar melampaui daging sapi. Setelah Perang Dunia Kedua, industri ayam pedaging berkembang menjadi industri pertanian yang paling terintegrasi. Saat ini, para integrator menguasai hampir semua produksi daging ayam di bawah kontrak produksi atau kemitraan dengan peternak. Konsumsi daging broiler per kapita di Amerika Serikat meningkat lebih dari 100 kali dari 0,7 pound atau sekitar dengan 0,32 kg tahun 1935 menjadi 72 pound atau sekitar 32,66 kg tahun 1997, melampaui konsumsi daging sapi sejak tahun 1973. Amerika Serikat merupakan produsen daging ayam terbesar di dunia dengan total produksi tahun 1997 mencapai 14.531 juta ton atau sekitar 39,25% dari produksi daging ayam dunia, dan total ekspor 2.130 juta ton atau 39% total ekspor daging ayam dunia. Selanjutnya, petunjuk teknis. Di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan, mencapai perunggasan tampaknya masih belum menemukan pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Terbukti, masih banyak komentar, diskusi, seminar, wawancara, dan penelitian dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan membuat konsep pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Selanjutnya, evaluasi lapangan. Di Jawa Barat, pelaksanaan baru 30%. Hingga tahun 1996, jumlah perusahaan ayam ras pedaging yang telah bermitra ada 8 buah. Mereka telah melaksanakan kemitraan 125 plasma dengan populasi 1.069.500 ekor per siklus. Plasmanya terbesar di 6 kabupaten yaitu Serang, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bogor, dan Sukabumi untuk ayam ras petelur. Baru 2 buah perusahaan yang melakukan kemitraan yaitu dengan Peternak Bogor dan Purwakarta. Di Bogor ada 6 peternak dengan populasi 60.000 ekor dan Purwakarta ada 8 peternak dengan populasi 17.480 ekor. Yang terakhir, kesimpulan, salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing adalah dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan, paling tidak mitra plasma akan memperoleh manfaat berupa stabilitas pendapatan dengan kemudahan akses terhadap modal. Sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk yang diolah dan dipasarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.